Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najamuddin dari Universitas Negeri Makassar dengan NIM 1924041006 dari kelas PTN 01. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang saluran transmisi listrik udara atau overhead power transmission. Yang pertama itu pengertian transmisi listrik udara. Saluran listrik udara adalah sebuah struktur yang digunakan dalam transmisi dan distribusi tenaga listrik untuk mengantarkan listrik ke tempat yang jauh. Saluran dapat terdiri dari satu atau dua lebih konduktor, umumnya kelipatan 3, yang dipasang di menara atau tiang. Karena sebagian besar insulasi disediakan oleh udara, maka saluran listrik udara umumnya merupakan metode termurah untuk mentransmisikan listrik dalam jumlah besar. Selanjutnya yaitu konstruksi saluran transmisi listrik udara. Nah, seperti dilihat pada gambar di samping, itu adalah contoh gambar menara dan kabelnya, di mana konstruksi transmisi listrik udara itu ada dua, yaitu menara untuk mendukung saluran listrik dapat dibuat dari kayu, baja, aluminium, beton, dan terkadang juga plastik yang diperkuat. Yang kedua ada kabel. Nah, kabel pada saluran listrik umumnya terbuat dari aluminium, baik aluminium murni atau yang diperkuat baja ataupun material komposit seperti karbon dan fiber kaca. Nah, selanjutnya yaitu klasifikasi transmisi listrik udara. Nah, klasifikasi transmisi listrik udara itu dibedakan menjadi dua, yaitu berdasarkan tegangan dan berdasarkan panjang. Nah, untuk berdasarkan tegangan sendiri yaitu ada saluran udara tegangan rendah atau SUTR kurang dari 100 volt digunakan untuk distribusi listrik antar permukiman. Yang kedua itu saluran udara tegangan menengah atau SUTM, yaitu digunakan antara 100 volt antara 1000 kV dan 69 kV digunakan untuk distribusi listrik antar kawasan. Yang ketiga itu saluran udara tegangan tinggi atau SUTT antara 70 kV hingga 150 kV digunakan untuk transmisi listrik antar wilayah. Yang keempat yaitu saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET antara 275 kV hingga 800 kV digunakan untuk transmisi listrik jarak jauh. Yang kelima, saluran udara tegangan ultra tinggi atau SUTUT lebih dari 800 kV. Financial Times melaporkan bahwa SUTUT merupakan pembawa perubahan. Nah, gambar di samping merupakan contoh saluran udara tegangan menengah dan saluran udara tegangan tinggi. Materi selanjutnya yaitu transmisi listrik udara berdasarkan panjang, yaitu ada 3, yaitu jalur transmisi yang memiliki panjang kurang dari 60 km umumnya disebut jalur transmisi pendek. Yang kedua, jalur transmisi yang memiliki panjang antara 80 km hingga 250 km umumnya disebut jalur transmisi menengah. Yang ketiga, jalur transmisi yang memiliki panjang lebih dari 250 km umumnya disebut jalur transmisi panjang. Nah, klasifikasi berdasarkan panjang ini dibedakan untuk mempermudah para analisis untuk menganalisis tegangan. Nah, materi terakhir itu ada struktur transmisi listrik udara. Struktur saluran listrik udara sangat beragam tergantung pada tipe jalurnya. Struktur dapat berupa sangat sederhana, yakni berupa tiang kayu yang ditancap ke tanah hingga tiang beton yang biasa digunakan di kawasan urban. SUTT umumnya menggunakan menara baja tipe kisi. Pada daerah terpencil, menara aluminium kerap dikirim dengan menggunakan helikopter. Begitu juga tiang beton. Ada juga tiang yang terbuat dari plastik yang diperkuat, namun ini jarang digunakan karena biayanya yang sangat mahal. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan dalam presentasi ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.